Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan kasih sayang Allah, berlimpah rahmat dan karunia-Nya, selalu sehat, bahagia, dan sejahtera. Semoga kita selalu dalam petunjuk-Nya. Amin ya rabbal alamin. Catatan My Amhar kali ini kita masih mengangkat kasus terapi saraf kejepit. Untuk kali ini terapi saraf kejepitnya itu untuk kasus jalannya itu udah susah, nyaris lumpuh. Saya ditelepon oleh sahabat SMA saya. Dia ceritakan kalau suaminya itu penderita saraf kejepit, udah susah jalan, dan sama dokternya disarankan untuk operasi. Dan dia udah setuju untuk operasi. Dokter melakukan cek dulu sebelum melakukan operasi, diperiksa saraf kakinya. Ternyata pada saat pemeriksaan saraf kakinya itu, 2 di antara saraf kakinya itu reaksinya udah 0. Dan karena itu dokternya angkat tangan, dia bilang, saya tidak berani mengambil risiko untuk memperoperasi Bapak karena 2 saraf kaki Bapak itu reaksinya udah 0. Jika dalam operasi kita ini gagal, kemungkinan besar Bapak akan lumpuh selamanya. Ya, jadi saya tidak mau ambil risiko. Dengan sendirinya, suami sahabat saya ini menjalani kehidupan sebagai penderita saraf kejepit. Karena dia adalah sahabat SMA saya, maka saya bilang sama dia kayak begini, kamu adalah sahabat saya. Saya tidak mau ke depannya antara kita ada suatu prasangka yang membuat hubungan kita sebagai sahabat menjadi rusak. Kalau kamu benar-benar bersungguh-sungguh untuk agar suami kamu ikut terapi dengan saya minta syarat 1, yaitu selama suami kamu terapi sama saya, kamu harus selalu bersama dia, nggak boleh meninggalkan saya. Dia setuju, maka saya pun mendatangi suaminya, dan saya seperti biasa, saya periksa saraf di daerah tulang punggungnya. Saya periksa saraf di daerah tulang punggungnya ini. Setelah saya periksa saraf di daerah tulang punggungnya, saya temukan cedera pada daerah pangkal lengannya, di daerah pergelangan tangannya, sepanjang lengan ini sampai pundaknya, sampai daerah panggulnya ini. Ini daerah yang saya temukan cedera-cederanya, yaitu pergelangan tangan. Sepanjang ini ada kerusakan yang cukup parah. Terus pangkal lengannya ini berarti sampai ke belukatnya itu. Dan itu daerah panggulnya ini seperti sebelah kiri, di sebelah ini, sebelah keluar gitu. Kerusakannya itu parah. Jadi karena itu saya bilang sama suami teman saya ini umur cedera kamu ini udah cukup lama dan kerusakannya ini cukup parah. Karena cuma kerusakan itu saya temukan, cedera-cedera itu cuma saya temukan pada sebelah sisi, sedangkan sebelah sisi yang lainnya normal. Maka saya perkirakan Bapak ini pernah jatuh dari ketinggian, dan pas jatuh ke bawah itu pada satu sisi. Dan yang lebih parahnya itu kayaknya pertama jatuh itu sampai ke tanah itu adalah daerah panggul Bapak ini, pinggul Bapak sebelah samping itu. Begitu saya cerita kayak begitu, suami sahabat saya ini berkata, kaget awalnya dia kan, memang benar dibilang gitu kan, saya pernah jatuh dari genteng, saya nggak tahu
bagaimana posisi jatuh saya. Yang saya ingat adalah tangan saya ini digigit, dan cukup lama juga saya digigit gitu kan. Nah, setelah melihat kecocokan dari kerusakan yang saya temukan dengan kejadian yang menimpa dia, akhirnya suaminya mau meneruskan terapi dengan saya. Alhamdulillah. Maka pada saat selesai terapi pertama itu, saya bilang kepada suami sahabat saya ini udah saya rapikan, ini udah enak buat jalan, tetapi belum rapi. Jadi ini baru pada posisi nyaman untuk berjalan, itu udah nyaman, tapi belum rapi. Jadi saya udah bilang gitu kan, udah nyaman, tapi ini belum rapi. Ini belum rapi, dan ini harus dilanjutkan. Nggak tahu karena saya ini sahabat istrinya atau bagaimana, atau malu dia kan karena saya ini sahabat istrinya. Dia tidak mau melanjutkan terapi lagi karena dia memang merasa udah nyaman, buat jalan tuh udah nyaman. Sampai lebaran pun dia udah bawa mobil sendiri ke Sumatera. Pulang lebaran, suami istrinya nelpon sahabat saya itu, nelpon lagi bahwa kembali dia udah susah jalan. Saya bilang kan, cederanya itu berat sebenarnya. Ini baru 1 kali terapi, dan saya udah bilang ini baru nyaman aja, tapi belum benar. Jadi harus dilanjutkan. Kalau enggak ya kerusakan udah sekian lama, puluhan tahun. Usianya waktu itu mungkin sekitar 50 tahun. Kemudian cedera mungkin pada saat usia 10 tahun. Artinya udah 40 tahun umur cederanya itu, dan 1 kali terapi itu nggak bisa selama itu. Jadi akhirnya dia lanjut lagi terapinya, dan alhamdulillah sekarang udah baik, dan dia udah bisa jalan dengan enak. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini kepada sahabat penderita saraf kejepit adalah bahwa cari penyebab dari kerusakan, penyebab dari saraf kejepit itu. Penyebab awalnya biasanya jatuh dari ketinggian, kalau enggak pernah terbanting karena kecelakaan, kalau enggak cedera pada saat olahraga berat. Jika mengetahui, mengingat kembali apa-apa yang pernah terjadi 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, sampai 50 tahun yang lalu itu, nah ketahuilah dari sana, kebanyakan berasal dari sana. Yang saya temukan semua yang ikut terapi dengan saya itu, cederanya bermulai dari sini. Dan jika udah menemukan penyebabnya, insya Allah, kalau bertemu dengan orang yang mengerti, ahli terapi yang mengerti urat, otot, sendi, insya Allah saraf kejepitnya bisa dirapikan. Jadi sahabat masih punya harapan untuk kesembuhan saraf kejepitnya lewat terapi. Sekian saja yang ingin saya sampaikan untuk sahabat semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk sahabat semua. Dan jika sekiranya apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, bantu sebarkan informasi ini agar banyak orang yang mendapatkan manfaat, informasi yang bermanfaat untuk saraf kejepit. Terima kasih telah mengikuti channel saya ini, dan wassalam.